Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Karyawan Pincang. Dan ini bagian ke-8 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, kini mereka sudah tiba di stasiun kereta. Shin memperlihatkan Eunho yang sedang mencari rute tercepat menuju zona aman. Tiba-tiba Jae-hyuk mengatakan jika mereka harus pergi ke arah sana. Setelah itu Eunho berteriak meminta tim 3 dan 4 untuk mengikutinya. Namun belum melangkah lebih jauh, Jae-un menghentikannya dan mengatakan bukankah itu arah yang berlawanan. Dengan kebingungan Eunho meminta Jae-un untuk menjelaskannya apa maksudmu arah yang berlawanan. Jae-un mengatakan perhatikan petanya. Aku rasa kita seharusnya ke arah kiri. Eunho segera menyela jika jalurnya sudah benar karena mengarah pada ruangan nomor 18. Merasa perdebatan seperti itu hanya akan membuang waktu. Jae-hyuk mengatakan jika zona aman yang dituju bukanlah ke arah kanan. Mendengar itu Eunho baru menyadari jika semua orang memiliki zona aman yang berbeda. Dari situ Eunho menyimpulkan jika misi kali ini adalah kompetisi individu. Singkat kata, Eunho pun tiba di ruangan 18 dalam gerbong kereta api. Baru saja masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba sistem memberitahukan jika misi akan segera dimulai dalam 10 detik lagi. Lalu disusul dengan bola mata raksasa yang muncul di atap ruangan itu. Kemudian sesuatu keluar dari bola mata yang berwarna merah itu. Terlihat sosok itu memiliki satu mata, dua taring dan juga telinga runcing. Gada besar di tangannya dengan duri yang menghiasinya. Lalu sistem memberitahukan jika misi dimulai. Kamu hanya memiliki 3 kesempatan untuk mengalahkan demon. Melihat itu Eunho sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika sosok yang sering ia lihat di dalam novel, sosok yang disebut sebagai Dokkaebi, muncul di hadapannya. Meski begitu Eunho tidak gentar sama sekali. Ia segera mengeluarkan senjatanya. Kilatan listrik berkecamuk mengelilingi pedangnya. Merasa tertantang, Dokkaebi itu meraung dengan keras. Dari raungan itu hembusan angin yang cukup kuat menerpa. Meski hembusan angin itu berhasil Eunho tahan, namun suara yang ia dengar serasa akan memecahkan telinganya. Mengingat jika dirinya tidak memiliki banyak waktu lagi, dengan meneguhkan hati dan meyakinkan diri, Eunho berteriak mengaktifkan skill Acceleration. Namun Eunho dibuat sangat terkejut ketika suaranya tidak terdengar. Ia pun bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa berbicara. Tidak lama Eunho menyadari penyebabnya. Ia menduga jika raungan Dokkaebi sebelumnya yang membuatnya tidak dapat berbicara. Meski sudah mengetahui faktanya, Eunho tidak putus asa. Ia merasa cukup lega karena sebelumnya ia sempat mengeluarkan senjatanya sebelum Dokkaebi itu meraung. Saat menoleh ke depan, ia langsung dikejutkan dengan Dokkaebi yang memberikan serangan dengan gada besarnya. Secara refleks Eunho melompat ke arah samping dan berhasil menghindarinya. Namun tanpa Eunho sadari, jika ujung pedangnya bersentuhan dengan tubuh Dokkaebi. Karena tegangan listrik yang keluar dari pedang Eunho sangat tinggi, Dokkaebi itu pun langsung tersengat dan kejang-kejang tidak berdaya. Eunho pun hanya terdiam melihat Dokkaebi itu yang terkapar di depannya. Sistem memberitahukan jika demon telah dikalahkan. Mobil nomor 18 telah selesai. Merasa bersyukur atas kejadian yang tidak terduga, kejadian yang seketika mengalahkan Dokkaebi, Eunho merasa jika senjatanya kini menjadi sangat luar biasa. Namun Eunho beranggapan jika pedangnya masih memiliki kelemahan jika digunakan tanpa skill petrification. Meski begitu ia menduga jika dengan kekuatan seperti ini, itu sebanding dengan resikonya. Lalu ia teringat pada orang yang lainnya. Ia bertanya-tanya mengenai kondisi orang lain. Ia bisa mengatasi monster itu karena skill dari pedangnya. Namun ia khawatir karena orang lain tidak memiliki skill seperti dirinya. Terlebih lagi ada seorang anak kecil di dalam zona aman sendirian. Tidak lama dari itu Eunho dikejutkan dengan sistem yang memberitahukan jika misi telah gagal. Lalu dilanjut dengan sistem yang mengatakan jika Eunho terkena penalti karena misinya mengalami kegagalan. Kemudian Shin berpindah ke ruangan kerja Harona. Melihat Harona yang sangat gelisah sembari mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, Choi Sung mengatakan bukankah kamu sendiri yang mengatakan jika hadiah yang diberikan pada Eunho tidak ada yang istimewa? Sudah terlambat untuk menyangkalnya sekarang. Dengan kesal sembari memukul meja, Harona mengatakan, jika biasanya para pemain akan menyimpan item seperti itu sampai pemain itu menjadi lebih kuat, Harona juga mengatakan aku harus lebih kuat untuk menggunakan item ini.
Bukankah itu kata-kata yang biasanya dikatakan seorang pemain? Choi Sung menyela apa gunanya menyimpannya. Dia sudah menggunakannya dengan sangat baik. Demon yang bisa membuat lawannya bisu tidak bisa berbicara. Seharusnya demon itu musuh alami bagi mereka yang mengandalkan skill. Kembali ke sisi Eunho, tepat setelah pemberitahuan sebelumnya, monster demon kembali muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu sistem memberitahukan sebagai penalti karena kegagalan misi, demon yang disummon berevolusi menjadi Great Demon. Melihat itu Eunho merasa ada yang tidak beres. Setiap zona aman dibagi oleh mobil dan kereta api. Saat demon pertama muncul sistem mengatakan jika ada 3 kesempatan. Dan sudah jelas jika sebelumnya Eunho sudah menyelesaikan mobil 18. Tidak lama Eunho menyadari sesuatu. Ia segera mengaktifkan skill acceleration dan melesat maju menyerang Great Demon. Kilatan listrik terpancar membentuk garis lurus mengikuti pergerakan tubuhnya. Tepat setelah itu sistem memberitahukan jika Great Demon telah dikalahkan. Mobil nomor 18 selesai. Di sisi Harona, ia mengatakan sepertinya Eunho mulai menyadari sesuatu. Untuk menyelesaikan misi ini, kamu harus mengalahkan demon di setiap zona aman. Choi Sung menambahkan jika itu seperti yang sudah mereka duga, kesenjangan keterampilan antara dia dan peserta lain sangat besar. Choi Sung mengutarakan rasa kekhawatirannya. Ia takut jika ini akan mencapai puncaknya. Mendengar itu Harona meminta Choi Sung untuk tidak khawatir. Choi Sung menyela. Ia mengatakan pasti akan ada kontroversi antara para observer mengenai keadilan. Tepat setelah Choi Sung mengatakan itu, layar sistem berwarna biru muncul di hadapan mereka berdua. The Bureau's Crow mengakui penggunaan item yang sangat baik dari peserta Eunho. Investigasi Brewes Prince bertanya-tanya apa orang seperti itu ada di distrik 13. Melihat itu Choi Sung cukup terkejut melihat reaksi para observer. Tidak lama layar sistem berganti menjadi hijau. Peserta Eunho telah melebihi kapasitas maksimum orang yang bisa mereka akomodasikan. Apa Anda ingin mengupgrade AI? Choi Sung dibuat panik melihatnya. Ia mengatakan jangan bilang padaku jika kamu sudah berencana akan menggunakan poin. Harona menimpali jika dirinya berencana akan memanfaatkan mereka. Di sisi Eunho, ia segera bergegas pergi ke zona yang lainnya setelah menyadari jika waktu yang tersisa hanya 10 menit. Menyelesaikan mobil 18 sampai mobil 1, waktu yang ia miliki tidak akan cukup. Apalagi ia harus kembali ke zona miliknya setelah semuanya selesai. Melihat Eunho dari balik layar, Choi Sung menanyakan bagaimana caranya mengalahkan semua demon di semua zona secara sendirian. Choi Sung merasa jika itu sangat tidak mungkin. Harona tidak menimpali. Ia malah bertanya Eunho apa yang akan kamu lakukan. Setelah itu Harona pun menggunakan poinnya untuk mengupgrade AI ke tingkat 2. Setelahnya Harona mengatakan ketika kamu menanam maka kamu juga yang harus menuai. Artinya kamu harus mendapatkan kembali apa yang kamu investasikan. Tidak peduli apapun caranya. Kembali ke sisi Eunho, ia telah berhasil mengalahkan demon di zona aman mobil nomor 17. Namun nampak raut keterkejutan dari wajah Eunho. Ia tidak menduga jika demon itu akan melemparkan gadanya di detik-detik kematiannya. Dan itu hampir saja mengenainya. Tidak lama seorang gadis kecil memegang baju Eunho. Narator mengenalkan jika gadis kecil itu bernama Yul-ah. Eunho pun dibuat cukup terkejut. Dijelaskan jika sebelumnya saat Eunho memasuki zona itu, ia hanya melihat sesosok monster dan tidak melihat seorang pun yang ada di sana. Karena penasaran Eunho menanyakan apakah selama ini kamu ada di sini. Yul-ah mengiyakan bahwa dirinya dari tadi bersembunyi. Setelah itu Eunho meminta Yul-ah untuk bersembunyi lagi di kamar mandi. Tunggu aku di sini dan jangan keluar. Di mobil nomor 16, Shin hanya memperlihatkan jika Eunho telah mengalahkan monster demon dengan sekali serangan. Dan waktu yang tersisa sebanyak 7 menit 18 detik. Di saat akan masuk ke ruangan mobil nomor 15, Eunho bertemu dengan pemuda Hodi yang bersembunyi ketakutan sembari memeluk lututnya. Melihat itu Eunho menanyakan apa yang kamu lakukan di sini. Pemuda Hodi itu menimpali jika dirinya sudah tahu cara bermain di misi ini. Selama aku kembali sebelum waktu berakhir itu tidak masalah. Eunho memperjelas jadi maksudmu kamu tidak bertarung dan hanya menunggu di luar zona. Setelah itu dengan tegas Eunho memerintahkan pemuda Hodi untuk berhenti bersembunyi. Lalu ia meminta pemuda Hodi itu untuk pergi ke toko dan membeli senjata yang bisa kamu digunakan. Setelah itu Eunho menyuruhnya untuk membantu mobil nomor 14. Di saat pemuda Hodi itu komplain atas perintah yang Eunho berikan, Eunho segera menggunakan skill akselerasinya dan kemudian melesat pergi meninggalkan si pemuda Hodi. Tidak lama dari itu ia melihat seorang wanita yang sedang menghadapi demon di depannya.
Alih-alih menghadapinya dengan penuh tekad, wanita itu malah menutup matanya sembari memalangkan pedang di depannya. Dikenalkan jika wanita itu bernama Lie Ji dari tim akuntan. Melihat Lie Ji dari dekat, Eunho dibuat bertanya-tanya, mengapa Lie Ji menutup matanya. Eunho juga merasa penasaran dengan pedang yang Lie Ji miliki. Eunho menduga jika pedang itu didapatkan dari random box di misi sebelumnya. Beberapa saat setelah itu, Eunho pun berhasil mengalahkan demon itu dan mengatakan jika Lie Ji sekarang sudah bisa membuka matanya. Melihat ada Eunho di sana, Lie Ji menanyakan dari mana Eunho datang. Tidak menjawab. Eunho menjelaskan jika untuk menghabisi monster demon harus mengincar jantungnya atau matanya. Eunho juga meminta Lie Ji untuk tetap membuka matanya dan arahkan senjatanya dengan benar. Lie Ji pun berterima kasih atas saran yang diberikan Eunho. Lalu ia menanyakan apakah dirinya sudah berhasil menyelesaikan misinya. Mendengar itu Eunho menyangkalnya. Ia menjelaskan jika misi ini akan berakhir ketika semua monster di setiap zona diselesaikan. Karena hal itu ia berada di sana untuk membantu mereka. Mendengar itu Lie Ji sangat terkejut. Ia pun bertanya memastikan apa maksudmu kita harus menghabisi monster ini lagi. Singkat cerita Eunho pun telah berhasil menyelesaikan zona 13. Terlihat kini Eunho sedang bersama Yun Sora. Saat itu Yun Sora mengatakan jika telepon dan SMS tidak dapat tersambung. Aku sudah mencoba semuanya tapi tidak ada yang berhasil. Mendengar itu Eunho menepuk kepalanya sembari mengatakan jika dirinya ingin menyampaikan pesan pada orang-orang di zona yang tersisa. Mungkin mereka juga sudah menyadari cara menyelesaikan misi ini. Jika orang-orang di depan sudah menghabisi monster sampai zona keempat, itu sudah cukup baginya. Bahkan hanya dengan meminta mereka untuk segera mengalahkan dan membantu zona di dekatnya saja sudah cukup. Tapi tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Bahkan kebanyakan orang tidak bisa menghabisi monster itu sendirian. Tidak lama dari itu sistem memberitahukan jika ES telah ditingkatkan ke level 2. Melihat itu Eunho dibuat cukup terkejut. Dengan heran ia bertanya-tanya apa maksudnya. Saat ia melihat ke arah bola mata raksasa di atasnya, ia melihat jika bola mata itu mulai menutup dan kemudian menjadi gelap dengan beberapa kilatan putih yang menyertainya. Yun Sora mengatakan jika dirinya tidak bisa melihat. Pandangannya menjadi sangat gelap sampai tidak bisa melihat Eunho yang ada di dekatnya. Lalu sistem kembali memberitahukan jika peningkatan telah selesai. Komunikasi terbatas dengan pengamat sekarang sudah tersedia. Tingkat sinkronisasi Eunho telah meningkat secara signifikan. Tepat setelah itu pandangan mereka kembali normal. Dan mata besar yang ada di atas mereka kembali terbuka. Tidak lama dari itu bola mata berukuran kecil muncul dengan bentuk 3 dimensi. Eunho pun dibuat bertanya-tanya apa bola mata raksasa itu menciptakan keturunannya. Yun Sora menanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Apa itu pemadaman listrik? Tidak menjawab. Eunho menanyakan apakah Yun Sora bisa melihat bola mata yang berukuran kecil itu. Mendengar itu Yun Sora dibuat keheranan. Ia menanyakan apa yang Eunho katakan. Mendengar itu Eunho menduga jika bola mata yang ukurannya kecil itu hanya bisa dilihat oleh dirinya. Tidak lama rentetan notifikasi bermunculan tepat di hadapannya. Notifikasi itu menunjukkan berbagai komentar dari para pengamat. Melihat Eunho yang melamun Yun Sora menanyakan apa ada yang salah. Seketika Eunho tersadar. Lalu ia menimpali tidak. Ini bukan apa-apa. Lalu Eunho memfokuskan diri untuk mencari cara untuk menghubungi semua orang. Tiba-tiba Yun Sora mengatakan mungkin aku bisa mengirim catatan di dalam snack seperti di film. Mendengar itu Eunho serasa mendapatkan pencerahan. Ia menyadari jika masih ada satu cara yang dapat ia lakukan untuk menghubungi semua orang. Dengan yakin Eunho mengatakan tidak ada salahnya untuk mencoba.